Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM 018 dari kelas Sosiologi 2019A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang teori kritis dari Jürgen Habermas terkait dengan emansipatoris. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan teori kritis itu dan apa yang dimaksud dengan emansipatoris. Yuk simak video berikut. Pertama, kita akan membahas mengenai teori kritis. Teori kritis merupakan suatu teori sosial yang terkait dengan menekankan dengan suatu analisis yang terjadi dalam kehidupan sosial dengan secara menyeluruh, dengan suatu orientasi yang dianggap sebagai terciptanya transformasi sosial. Bahkan, implementasi dari teori kritis dikaitkan dengan suatu adanya hal yang mendorong adanya suatu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat menimbulkan suatu masyarakat yang adil, ideologis, dan dominasi secara kultural. Selain itu, teori kritis ini mampu untuk mengungkapkan terkait dengan suatu kebenaran dengan mengangkat suatu hal. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan ke dalam materi, saya akan membahas mengenai biografi Jürgen Habermas. Jürgen Habermas merupakan seorang profesor dalam bidang filsafat dan sosiologi. Beliau lahir di kota Düsseldorf, Jerman pada tanggal 18 Juli 1929. Jürgen Habermas berasal dari keluarga kelas menengah yang tergolong dalam agak tradisional. Ayah dari Jürgen Habermas ini menjabat sebagai seorang direktur kamar dagang di kota kelahirannya pada masa itu. Sedangkan kakeknya merupakan seorang pendeta Protestan. Bahkan ia merupakan seorang tokoh mazhab Frankfurt dalam generasi yang kedua. Habermas ini merupakan sosok yang tergolong dalam pendiam dan telah berstatus sebagai seorang ayah dari 3 anak, yaitu anaknya bernama Tilman, Rebecca, dan Judith. Ketiga anaknya tersebut hasil dari perkawinannya dengan Jud Wesselhoff pada tahun 1955. Habermas ini mampu memperoleh dari suatu pendidikan tingginya yang berawal dari suatu pendidikan tingginya di sebuah universitas yang berada di kota Göttingen. Pada tempat ini, Habermas belajar mengenai kesastraan Jerman, filsafat, dan sejarah. Bahkan setelah ini juga pernah mempelajari terkait dengan bidang-bidang lain seperti dalam ilmu ekonomi maupun psikologi. Nah, selanjutnya ia pun beberapa lama kemudian ia pindah ke daerah Zurich. Nah, Jürgen Habermas ini melanjutkan studi filsafatnya di salah satu universitas yang bernama Universitas Bonn, di mana ia mampu hingga mendapatkan suatu gelar doktor dalam bidang filsafat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa Habermas memiliki pengaruh yang luas seperti karya-karyanya
berpengaruh dalam berbagai bidang keilmuan. Seperti yang kita ketahui, yakni legitimation crisis atau krisis legitimasi, dan between fact and norms atau teori tindakan komunikatif. Selain itu, Habermas telah menerima sejumlah penghargaan akademis yang bergengsi dan menerima suatu gelar profesor kehormatan dari sejumlah universitas. Jadi kita ketahui bahwa Habermas ini memiliki suatu prestasi yang sangat membanggakan. Nah, yang kita tunggu-tunggu ialah sekarang membahas terkait dengan apa yang dimaksud dengan teori emansipatoris dari Jürgen Habermas itu. Nah, teori emansipatoris ini merupakan suatu teori yang tergolong dalam teori aksi yang sifatnya mampu atau harus mengubah terkait suatu hal. Nah, dalam teori emansipatoris ini dapat membebaskan diri dari berbagai hambatan terkait dengan ketidaksetaraan, bahkan terkait dengan ideologi dan dengan melalui perantaraan kepentingan dan kekuasaan. Bahkan dalam hal ini pula adanya suatu perwujudan, yakni bahwa mewujudkan dirinya dalam pengetahuan yang analitisi yang disistematiskan secara metodis dan akan mampu dan bangun menjadi suatu ilmu sosial yang kritis. Nah, dalam hal ini berarti menunjukkan bahwa teori emansipatoris ini mampu dilakukan secara sistematis atau bertahap, sehingga akan menimbulkan suatu ilmu sosial yang tergolong dalam tindakan kritis seperti itu. Nah, berikutnya Habermas ini pernah menerangkan bahwa seorang manusia itu dapat memperoleh pengetahuan yang baru berdasarkan tuntutan kepentingan tertentu. Nah, seperti yang kita bahas pada saat ini, yakni emansipatoris. Karena dalam ilmu kritis ini didorong oleh adanya emansipatoris atau yang disebut dengan aksi. Bahkan dalam menjelaskan konsep dari teori emansipatoris ini mampu untuk dijalankan dalam suatu bentuk proses yang bertujuan dalam meningkatkan kesadaran aksi dan adanya perjuangan kelas dalam pandangan klasik yang telah digantikan dengan adanya suatu perbincangan yang secara rasional yang dapat menjadi suatu argumentasi dalam membentuk semangat emansipatoris. Berikutnya, dalam teori emansipatoris ini mampu membangkitkan pengetahuan teoritis yang dalam hal ini Jürgen Habermas mampu mengkaitkan atau menghubungkan antara bertindak kesadaran diri dan kemampuan berpikir. Jadi, apabila seseorang ingin melakukan suatu hal, suatu aksi seperti itu, pasti adanya suatu kesadaran dan dalam kemampuan berpikir. Jadi seperti tindakan apa sih yang dilakukan seperti itu. Nah, maka dalam teori bagi Habermas ini yaitu suatu produk dan memenuhi maksud dari tindakan manusia. Secara esensial itu merupakan suatu alat yang berguna untuk sebagai kebebasan manusia yang besar. Selanjutnya,
kepentingan kognitif ini terkait emansipatoris yang kritis, melihat bahwa adanya pengetahuan sebagai suatu proses refleksi diri yang melalui proses ini adanya ketegangan dan kedaruratan historis yang mampu untuk diungkap. Hal ini dapat merefleksikan tendensi-tendensi alamiah manusia untuk refleksi dan mengarah pada otonomi dan pemberdayaan. Dalam makna epistemologis, emansipatoris ini tergolong dalam suatu teori kritis dan mampu untuk menghubungkan dengan kepentingan hermeneutis dan historis, dalam arti bahwa keduanya ini melihat mengenai pengetahuan dan manusia sebagai seseorang yang telah disituasi dan secara sosial dan historis. Nah, kritik Habermas ini atas pemahaman manusia mengenai yang dalam sesungguhnya ini berpijak dari kritiknya terhadap perspektif mengenai pengetahuan yang telah terjadi yang secara dominan dalam masyarakat modern. Nah, sebagaimana anggapan dasar terkait dengan mengenai suatu ilmu dan pengetahuan. Lalu, emansipatoris ini menyadari sebagai korban dari penindasan. Penindasan ini tergolong dalam suatu hal yang terselubung yang memberikan tekad untuk membebaskan diri dari sebuah situasi yang sekarang tidak lagi dipandang secara objektif, melainkan sebagai hasil proses sejarah seperti hal itu. Nah, dengan demikian pemikiran Jürgen Habermas ini memiliki kesadaran dalam mengkritisi segala tindakan yang dianggap merugikan sosial, baik secara individu, kelompok, masyarakat, maupun organisasi. Nah, karena dalam emansipatoris ini mampu untuk membuat masyarakat menjadi lebih terarah dan memunculkan rasa semangat, dengan hal ini kita dapat memahami bahwa terkait dengan kondisi yang tidak adil dan tidak manusiawi dalam kehidupan ini telah terjadi dan dialami oleh masyarakat. Seperti kita dapat melihat bahwa adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Korupsi ini mencerminkan suatu tindakan yang dianggap tidak baik. Karena korupsi ini adalah suatu tindakan berupa penyelewengan atau penyalahgunaan uang seperti uang negara, perusahaan, dan sebagainya. Yang digunakan untuk keperluan atau kepentingan pribadi, yang dalam hal ini membuat pihak lain merasa dirugikan. Namun dengan adanya emansipatoris ini, maka masyarakat akan melakukan suatu tindakan aksi terkait dengan penolakan tindakan korupsi. Seperti kita dapat membuat suatu spanduk atau banner mengenai anti korupsi di jalan raya atau menyebarkan pamflet terkait anti korupsi di berbagai media sosial. Kesimpulan yang kita dapat ambil ialah teori emansipatoris ini merupakan suatu teori kritis aksi yang berdasarkan atau menurut Jürgen Habermas. Teori ini menjadi suatu teori kritis yang mampu mengubahkan diri dari hambatan-hambatan terkait dengan ideologis dengan melalui perantaraan kepentingan dan kekuasaan.
Berdasarkan teori ini, adanya suatu tindakan yang dilakukan agar menjadi suatu keadilan dan kebebasan agar masyarakat merasakan hal tersebut. Demikianlah penjelasan mengenai teori kritis terkait dengan emasipatoris berdasarkan Jürgen Habermas. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi adanya kesalahan dalam perkataan maupun pernyataan. Sekian, terima kasih.